Halo, salam jumpa, salam persaudaraan. Kita tidak bisa mengelak bahwa keadaan dunia sekarang ini, termasuk juga bangsa Indonesia, mengalami kegoncangan dalam kehidupan yang nyata. Apalagi virus corona yang mengancam kesehatan, tetapi juga mematikan. Kapan selesainya virus ini? Tidak ada jawaban yang pasti. Memang pemerintah sudah berusaha dengan segala macam cara, peraturan-peraturannya untuk menata hidup manusia, tetapi banyak orang juga tidak mau menaatinya. Kesehatan terganggu, pendidikan juga tidak berjalan normal, bahkan hampir lumpuh total keadaan ekonomi bangsa kita, bahkan juga dunia seantero. Situasi semacam begini mendatangkan satu kerinduan tersendiri bagi tiap-tiap pribadi. Mereka mendambakan hadirnya seorang penyelamat yang bisa mengerti, yang bisa memahami, tetapi juga yang bisa menghantar banyak orang menuju kesempurnaan. Dan itu tidak gampang. Karena apa? Banyak orang mau atur sendiri, tidak mau diatur oleh orang-orang lain. Namun bagaimanapun juga kerinduan tetap ada bagi banyak orang. Kerinduan datangnya seorang pribadi yang bisa menghantar manusia kepada kebahagiaan. Yang bisa menunjuk kepada manusia apa yang bisa diperbaiki. Mengatakan sama manusia apa kekeliruannya. Bahkan juga memberikan contoh bagaimana kita perbuat demi kepentingan bersama. Orang sungguh-sungguh rindu pada Sang Penyelamat yang datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia, bahkan datang ke dunia untuk menegakkan kebenaran, kebebasan bagi tiap-tiap orang. Saudara, kerinduan itu terjawab oleh Advent. Advent mengatakan sama kita semua bahwa akan datang sosok pribadi yang benar-benar mengerti, memahami keadaan dunia ini. Advent mengatakan bahwa akan datang Sang Penyelamat. Dia datang dari Allah. Tuhan utus dia untuk datang kembali membaharui segala-galanya. Baik manusia tetapi juga dunia ini. Advent memberitakan bahwa jangan takut. Karena pribadi yang datang ini benar-benar memberikan diri untuk manusia, untuk dunia seluruhnya. Advent mengatakan bahwa pribadi itu akan datang dan tinggal di dunia ini untuk menyelamatkan tiap-tiap orang. Tetapi sekaligus Advent mengingatkan bahwa keselamatan itu tidak terbatas hanya di dunia ini. Tetapi keselamatan itu akan sempurna nanti sesudah kematian manusia. Sang utusan itu akan buat dua hal. Yang pertama ialah dia mesti taklukkan kuasa-kuasa setan, roh jahat yang sekarang ini banyak mendustai manusia, memutarbalikkan kebenaran. Akhirnya manusia yang tidak mengerti jatuh di dalam dosa. Yang kedua ialah menghantar manusia menuju kebenaran sejati, menghantar manusia untuk mengalami kembali kedamaian, kebahagiaan bersama dengan Tuhan Allah. Tetapi untuk itu dibutuhkan suatu persiapan serius. Diharapkan persiapan serius oleh tiap-tiap orang pada masa Advent itu. Lihat, ada 4 lilin menggambarkan bahwa manusia siapkan diri baik-baik selama 4 pekan ini. Tetapi juga lihat baik-baik, lilin putih menggambarkan bahwa yang datang itu kudus adanya, suci adanya. Karena itu hendaklah persiapan hatimu supaya sungguh-sungguh suci bila Tuhan datang kepadamu. Pertanyaannya ialah, apa saja yang kita persiapkan selama masa Advent ini? Yang pertama, siapkanlah untuk memiliki 3 kebajikan, yaitu kebajikan iman, harap, dan kasih. Artinya,
Manusia hendaklah percaya semata-mata kepada Dia yang datang ini. Percayalah bahwa Allah sungguh mencintaimu, dan percayalah bahwa yang datang ini benar-benar datang dari Allah. Oleh karena itu senantiasa datang dan mencari Dia, membangun persekutuan dengan Dia, karena Dialah yang mengantar kita manusia kepada kemerdekaan sejati. Yang kedua, milikilah kewajiban pengharapan. Artinya apa? Percaya kepada yang diutus ini, tetapi juga berharap semata-mata kepada Dia saja. Di luar itu akan mengoncangkan hidupmu. Ingat baik-baik, iblis tidak akan pernah berhenti untuk menghancurkan pribadi kita, bahkan memisahkan kesatuan kita dengan Tuhan Allah, tetapi juga dengan saya manusia. Maka dari itu hendaklah berharap semata-mata kepada Dia ini, karena Dia datang untuk memulihkan kembali persekutuan kita itu, memulihkan kembali persaudaraan kita itu, untuk kebahagiaan kita bersama-sama sebagai ciptaan Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan. Kebajikan yang ketiga ialah kasih. Saudara sekalian, Dia datang untuk membongkar egois manusia. Manusia terlalu egois, tidak mau pusing kepada orang lain, dan itu yang mencelakakan, itu yang membuat orang hidup dalam keterpisahan satu sama lain, sehingga persekutuan yang sebetulnya mesti ada pada manusia ternyata hancur karena egoisme itu. Maka Dia yang kita tunggu ini datang, akan menanamkan dalam diri kita masing-masing semangat kasih, supaya kita saling mencintai sebagai saudara, tetapi juga bersekutu bersama-sama sebagai anak-anak ciptaan Tuhan. Dia menanamkan kasih dalam hati kita, supaya apa? Lewat hati itu, hati kita dibaharu kembali, agar egoisme itu dihancurkan dan diganti dengan cinta yang datangnya dari Allah sendiri. Saudara, kasih itu mendatangkan perubahan. Kasih itu mendatangkan sukacita. Kasih itu mendatangkan kebaikan bersama. Karena itu yang datang ini akan menghancurkan egoisme itu yang merongrong, yang selama ini membuat kita pecah belah. Tak ada kesatuan persatuan lagi. Saudara sekalian, kasih membuat kita punya kebaikan. Bila orang sungguh-sungguh punya kasih, dia akan hatinya gampang tergerak untuk melihat keadaan orang lain, tetapi juga membuat dia gampang juga mengorbankan dirinya demi kepentingan orang-orang lain. Kehancuran di mana-mana, derita di mana-mana. Oleh karena apa? Karena egoisme yang membuat segala-galanya. Dan yang datang ini mau menghancurkan egoisme itu, menanamkan kasihnya, supaya kita jadi baru kembali, baru sebagai satu saudara dalam Tuhan. Siapa Dia itu? Itulah Yesus. Siapa penyelamat itu? Itulah Yesus Kristus. Datang ke dunia untuk Anda dan saya, datang ke dunia untuk keselamatan kita sekalian. Yang kedua, selain tiga kebajikan iman, harap, dan kasih, kita juga mesti mengembangkan pertobatan total dari hati yang terdalam. Kita sadar bahwa selama ini kita hanya mendengarkan suara iblis, tetapi kita kurang mendengarkan suara Tuhan. Makanya benar-benar kita harus bertobat. Ubahlah hatimu, milikilah semangat iman, harap, dan kasih itu yang datang dari Tuhan Allah, supaya hidup kita benar-benar ada damai, sukacita, dan bahagia bersama. Pada masa Advent ini, marilah kita banyak berdoa. Berdoa kepada Tuhan. Carilah waktu untuk Tuhan. Bagi orang Katolik, jangan lupa berdoa kepada Bunda Maria, Ibu Yesus, tapi juga Ibu kita. Maria akan bantu kita sekalian mengantar doa kita kepada Yesus, putranya sendiri. Atau akan juga berdoa kepada Yesus. Dialah penyelamat kita. Dia datang untuk selamatkan jiwa kita.
Cari waktu untuk berdoa juga secara pribadi di depan sakramen Maha Kudus. Percayalah, dalam sakramen ini Tuhan hadir, Yesus hadir untuk mendengarkan doa-doa kita. Bahkan juga ada kesempatan berdoa pribadi dalam kapel, dalam gereja. Serahkanlah hatimu kepada Tuhan secara istimewa pada saat perayaan Ekaristi Kudus. Di situ Dia hadir, mendengarkan doa-doa kita, tetapi juga mau memberkati dan menguduskan kita. Sampai jumpa.